Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita pada saat ini boleh bersekutu, berbakti, dan mendengarkan firman Tuhan. Saya sebetulnya memang dari Bandung, saudara, tapi sebetulnya orang Jepara. Dan istri saya orang Semarang. Jadi kota Semarang ini tidak asing. Karena saya juga di Semarang dari tahun 49 sampai 56. Dan saya menjadi hamba Tuhan penuh, meletakkan praktek melepaskan semuanya untuk Tuhan mulai tanggal 1 April tahun 80. Panggilan Tuhan pada waktu saya yang pertama lulus SMA, yang kedua panggilan Tuhan itu pada waktu saya di kedokteran gigi itu tingkat 4. Pada waktu tingkat 4 itu teman saya bersama-sama dengan saya dapat beasiswa lagi ke Amerika 5 tahun menjadi hamba Tuhan. Dan dia mengatakan, yuk kita berangkat. Lalu ayah saya yang dulunya menentang, tidak memperbolehkan saya sekolah pendeta, telegramnya itu sampai penuh. Mengatakan, ayah setuju, pap mama setuju. Silahkan kamu berangkat. Visa dan paspor sudah disediakan. Lalu saya jawab, tunggu jawaban Tuhan. Sebab jadi hamba Tuhan, kalau tidak dikehendaki dan waktu Tuhan, sengsara. Ada 3 macam golongan hamba Tuhan. Yang ditetapkan untuk jadi hamba Tuhan, itu dipilih dari dalam kandungan ibunya. Yang pertama, yang kedua, jadi hamba Tuhan ditawarkan kepadamu, mau enggak? Terserah, boleh pilih. Yang ketiga, orang yang tidak ditawarin tetapi ngotot mau jadi hamba Tuhan. Itu yang ketiga. Ada 3 golongan itu ada semua. Saudara nanti akan menemui. Dan 3-tiganya nanti akan diuji oleh Tuhan Yesus sendiri. Tetapi yang paling enak adalah kalau jadi hamba Tuhan itu ditetapkan, dipilih dari dalam kandungan. Enak, karena apa? Sudah dibentuk oleh Tuhan jadinya begitu. Tidak kuat, tidak mungkin, mesti kuat. Karena sudah dibikin begitu. Contohnya begini. Saudara mau membuat sesuatu benda yang saudara kehendaki ya mesti sesuai dengan apa yang kekuatan. Umpamanya mobil. Mobil itu perlu ban. Bannya jangan pakai ban sepeda. Tidak kuat. Sebentar lagi jalan berapa kilo sudah habis. Sebab mutunya harus berbeda. Tapi kalau memang ban itu dipakai untuk mobil, bahannya mutunya juga dibuat sesuai dengan apa yang diperlukan. Nah, itu golongan yang pertama. Golongan hamba Tuhan yang ditetapkan, dipilih dari dalam kandungan. Itu tidak bisa jatuh. Artinya jatuh terhilang sampai tidak bisa. Bagaimanapun juga tetap dijemput oleh Tuhan. Tidak bisa. Sebab dia sudah ditetapkan. Dibuat begitu. Gepeng seperti apa, tetap mumbul lagi. Nah, itu. Yang kedua, itu boleh pilih. Mau jadi hamba Tuhan, oke. Tidak mau, tidak apa-apa. Itu berat. Karena apa? Karena kita harus menjaga terus kesucian dan kekudusan. Kalau tidak, guling. Kalau yang ketiga, tidak dipanggil, tetapi ngotot mau jadi hamba Tuhan. Ada. Orang yang sekolahnya jebol-jebol itu, cari sekolahan susah itu jadi hamba Tuhan, gampang masuk teologi. Ya lah. Coba nggak sekolah, nanti malu. Cari teologi. Nah, kalau teologi kan nanti ada titelnya Dr. Andes. STH. Kalau sudah lulus, lalu kerja jadi hamba Tuhan, tapi ternyata syarat. Ini saya temuin sendiri beberapa hamba Tuhan barusan lulusan teologi. Tanya, saudara mau kerja di desa ini? Oh, mau. Syaratnya ada mobil, ada rumah, gaji cukup. Itu hamba Tuhan yang ketiga.
Maka tidak heran kalau akhir zaman nanti Tuhan mengatakan ada orang berteriak-teriak, aku mengajar dalam nama Tuhan. Aku membuat bersaksi dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu. Maka dari itu saudara-saudara, masa ini adalah masa yang terakhir. Engkau harus hati-hati. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya jangan sampai kamu ketipu. Karena iblis itu akan merupakan malaikat-malaikat yang suci. Ini benar. Saudara jangan ketipu dengan kata-kata saja. Hati-hati, sungguh. Pakai cinta kasih itu loh. Di Jakarta itu. Wah, ini ada pengabaran Injil. Namanya cinta kasih. Memang baik cinta kasih. Kalau kamu tidak punya makanan, kasih. Tidak punya pakaian, kasih. Lalu akhirnya tidak punya istri, dikasih istri. Yang dikasih istrinya pendetanya. Saya bilang, loh kenapa? Ya saya jadi bingung. Saya memang belum istri. Istri saya itu minggat. Sekarang saya diganti istrinya pendeta. Katanya cinta kasih jadi kasih sungguh. Istriku istrimu. Wah. Itu apa? Itu cinta kasih yang palsu. Itu namanya percabulan. Itu iblis. Yang memakai serigala, yang memakai bulu domba. Maka hati-hati. Terutama anak muda. Cinta kasih, cintanya jadi buta. Nanti mek-mekan kebliungan orangnya. Ini saudara ya. Pada waktu saya diundang ke Amerika yang kedua, saya berdoa 3 hari 3 malam. Dan Tuhan lalu memberikan penglihatan. Tuhan Yesus datang sendiri. Dan di situ saya percaya bahwa setiap hamba Tuhan yang dipilih, dilantik oleh Tuhan pribadi. Itu saya lihat. Karena bukan saya yang dilantik, saya belum pada waktu itu. Gini, saya tuh berdoa terus melihat, Tuhan datang. Bawa bokor besarnya segini. Bokornya itu seperti berlian. Sampai saya, saking mata saya tuh kesengsem, bingung. Kok ada bokor, kok indahnya kayak begini. Kayak berlian. Sampai saya bilang, waduh. Di tangan Tuhan tangannya berlubang. Hati-hati loh. Setan bisa seperti tangan Tuhan. Tapi tidak ada lubangnya. Saya pernah pegang dada saya itu. Tuhan ini engkau. Ya. Wah bikin mau nyembah. Terus Roh Kudus berbicara dalam hati. Bilang, hati-hati. Kenapa Tuhan? Cari lubang tangan Tuhanmu. Saya cari. Tidak ada. Kurang ajar. Saya tarik. Siapa kau? Ganti berubah wajah. Lalu saya tahu. Kamu iblis. Lari. Saya mengkorok semua saya. Hati-hati. Sebab tangan Tuhan itu mesti berlubang. Dan tidak keras seperti tangan manusia. Empuk kayak spons. Karena tubuhnya tubuh baru. Bisa diraba, bisa dipegang, tapi tembus tembok. Antik tak? Nah itu. Itu tangan Tuhan, itu Tuhan Yesus. Nah, pada waktu itu saya melihat Tuhan membawa bokor, ada 2 orang datang. Yang satu namanya Kim Chu. Ini sekarang jadi hamba Tuhan di Surabaya. Dia masih sekolah di kedokteran. Saya kenal sama dia. Loh, saya lihat, itu kan Kim Chu. Saya bilang, Tuhan, dia ini kan anak kedokteran. Dia jadi hambaku. Dia tidak akan jadi dokter. Dilantik pada waktu itu. Jadilah hambaku. Lalu diambilkan air, dilantik. Pergi. Satu lagi hamba Tuhan. Masih di SMA. Saya lihat, ini kan Tuhan. Yang sekarang jadi pendeta di GKMI Jakarta. Dilantik Tuhan. Dia jadi hambamu Tuhan. Harus jadi hambaku. Benar. Sekolah jadi hamba Tuhan. Belum punya tujuan. Sekolah akhirnya jadi hamba Tuhan. Lalu saya ini bertelut. Saya senang. Saya lihat, wah dilantik Tuhan. Wah, saya sudah bertelut. Bertelut. Lu kok tidak datang-datang? Diam saja kepengen ini dilantik ini. Lalu tangan Tuhan itu megang pundak saya. Bangun. Enggak mau. Saya bilang, bangun. Enggak mau. Saya minta sekarang.
Lalu Tuhan angkat pundak saya. Naik. Kaki saya masih nekuk. Saya tidak mau. Memang hati saya sebetulnya orang keras hati. Kaki tetap ditekuk. Tuhan bilang, berdiri. Kaki itu jedut. Tidak bisa dilawan. Ini. Firman Tuhan itu tidak bisa dilawan. Jedut. Berdiri. Terus saya, sekarang dong Tuhan. Saya bilang, tunggu waktuku. Selesaikan sekolah dokter gigimu. Sudah tingkat 4. Selesai. Jadi dokter. Praktek. Nanti aku panggil kamu sendiri. Kapan? Saya bilang. Tunggu waktu Tuhan. Bokornya besar. Diangkat. Kamu tahu? Temanmu tadi aku kasih berapa? Segini. Ini akan aku karuniakan kepadamu. Kalau waktunya sudah sampai. Kapan? Sekarang dong Tuhan. Saya bilang, nanti. Terus hilang Tuhan. Lalu saya bilang, aduh, nggak jadi lagi. Lalu saya batalkan. Saya tidak jadi sekolah pendeta ke Amerika. Lalu selama hidup itu frustrasi. Jangan dipanggil. Kok nggak datang-datang? Sekolah pendeta nggak boleh. Lalu saya bilang, Tuhan, saya tak sekolah pendeta ya. Sekolah pendeta itu yang ngajar kamu siapa? Ya hamba-hamba Tuhan. Lah kalau kamu sekolah sama aku, yang ngajar siapa? Ya Tuhan. Enak mana? Oh ya enak Tuhan. Ya sudah, jangan ribut. Nurut saja. Ya sudah. Dan akhirnya diajari firman Tuhan. Saya. Dan pada waktu saya tanggal 1 April tahun 80, Tuhan mengatakan, sekarang waktunya selesai. Tinggalkan semua-semuanya. Jadilah hambaku. Mulai mikir. Apa yang dipikir? Walah, ninggalke itu prakteknya sudah laris sih. Walah, repot ini. Lombok dulu mahasiswa. Bahkan lumayan, belum kerja ya dah. Ini kenyataan. Benar. Nanti kamu berkobar-kobar itu gitu. Tapi kalau sudah praktek laris, di pemerintahan kedudukannya sudah jadi direktur. Saya wakil direktur perawat gigi sekolahan. Dan yang ngatur saya semua. Sedang direktur saya 3 bulan lagi pensiun. Saya yang diangkat. Datang panggilan. Sekarang tutup. Tinggalkan. Loh. Saya bilang. Lah anak istri saya nanti. Yang jamin siapa? Bingung. Mulai not-notan ini. Dulu gak mau. Sekarang sudah gak mau ditarik. Saya bilang. Kamu harus nurut. Ya. Nah, tapi bagaimana Tuhan? Aku jamin. Kamu percaya enggak? Percaya. Ya sudah tutup. Kemudian saya ngomong sama istri saya. Prakteknya suruh nutup. Kapan? Tanggal 1 April. Kamu emosi, Pak? Bukan, diperintah. Nah, Tuhan kan ngomong sama kamu. Ya, ada ngomong sama saya. Nah, istri sama suami kan satu katanya. Nah, kalau satu ya Tuhan mau ngomong sama saya dong. Walah repot ini saya bilang. Tuhan lah istriku mau minta engkau ngomong tuh ya. Terus Tuhan bilang, kasih tahu, minta apa? Minta tanda. Kalau benar-benar Tuhan panggil kamu. Ya sudah. Tandanya apa? Kamu kan mau tutup praktek 15 hari lagi. Ya. Minta uang 900.000 kontan. Tapi tidak mau dari kantongmu. Ada orang datang ngirim uang 900.000. Tidak boleh kamu kasih tahu siapa-siapa. Walah, minta tanda kok sing aneh-aneh gitu. Lah dokter masih praktek, kok ada orang ngasih uang 900.000 aja tidak ada, saya bilang. Lah kalau tidak ada ya enggak. Tapi memang hatinya istri saya ini tulus. Tulus, benar tulus. Dia mengatakan, saya minta tanda yang istimewa yang di luar kejangkauan pikiran manusia. Ya sudah. Saya tanya Tuhan, Tuhan ampuni ya Tuhan istriku kok mintanya kok sing aneh-aneh. Lalu Tuhan bilang, amin. Hah? Amin Tuhan. Siapa yang ngasih uang 900.000? Kan aku kuasa. Aku perintahkan hal anakku, mesti dia beri. Kayak sukamu. Wong dunia engkau yang punya kok.
Saya kan cuma budakmu, saya bilang. Oke. Lalu istri saya kasih tahu. Amin, kamu akan dapat bukti. Bener. Kapan? Wah. Lah dek bilang tanya kapan itu mulai saya deg-degan. Lah kapan? Tuhan tadi tidak ngomong bilang kapan. Terus akhirnya saya bilang, Tuhan lah kok tanya kapan? 3 hari lagi. 3 hari yang akan datang. Ya. Kalau 3 hari nanti tidak jadi, jangan tutup praktek loh ya. Ya, saya bilang. Hari pertama ditunggu, hari kedua ditunggu, hari ketiga ditunggu sudah jam 6 sore. Tidak ada apa-apa. Dia mulai ketawa-ketawa. Saya bilang, kenapa sih kok kamu ketawa-tawa? Kan tidak jadi tutup praktek. Loh kan saya belum tutup praktek. Saya bilang, kan janjinya hari ini terakhir. Ini sudah jam 6. Tidak ada orang ngirim duit, enggak. Oh belum tentu, saya belum tutup praktek kok, saya bilang. Benar, saya tutup praktek biasanya jam 7. Jam setengah 7 ada orang datang. Dia mengatakan, Pak Cipto, ini ada kiriman dari luar kota. Apa? Ada suratnya di dalam. Dari siapa? Ada suratnya, Pak. Oke, ini cuma kasih saya aja. Ya, tinggal pulang, pergi. Saya buka. Uang kontan baru gres dari bank 1 juta. Dan suratnya di situ ada katanya, saya tidak tahu Dokter Cipto itu butuh apa. Kok saya diperintah Tuhan suruh ngasih uang 1 juta. Loh Pak, terima. Kamu tidak usah tahu nama saya. Saya kasih istri saya, ini uang. Saya bilang, berapa? 1 juta. Potong 100.000 per puluhan. Tepat 900.000. Buat kamu. Cocok. Kalau Tuhan itu mesti pas persis. Dan waktu terakhir. Lalu menangis dia. Dan mengatakan, ya sudah. Silahkan tutup. Saya tutup. Inilah saudara-saudara salah satu sedikit apa yang saya alami. Mari kita masuk dalam firman Tuhan supaya kita boleh berpesta hari ini. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas pasal yang ke-7. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ini dikerjakannya. Ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah,
didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Puji Tuhan. Mari kita menghampiri Tuhan sekali lagi. Tuhan, kami kembali menghadap kepadamu. Engkau urapi hambamu dan anak-anakmu yang mendengar, Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus berbicaralah dan satukan kami di dalam roh-Mu. Tuhan, hambamu tidak mempunyai apa-apa. Engkau sendiri yang berbicara kepada hambamu harus membawakan firman-Mu ini. Dan hamba akan sampaikan. Engkau berbicara Tuhan Roh Kudus. Hambamu hanya sebagai saluran. Apapun yang engkau kehendaki, jadilah. Karena engkau Allah kami yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Terima kasih Bapak. Amin. Kalau saudara-saudara mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus pada waktu itu adalah seorang bangsa Yahudi. Saya akan gambarkan terlebih dahulu situasi pada waktu Tuhan Yesus. Pada waktu zamannya Tuhan Yesus, orang Israel dijajah oleh orang Rom. Ini perwira adalah perwira Rom. Orang yang tidak percaya kepada Allahnya orang Israel. Dia ini berkuasa di dalam kota itu. Dan dia mempunyai seorang hamba yang sakit keras mau mati. Coba renungkan saudara-saudara. Dia seorang Rom yang mempunyai akal budi dan kepintaran. Dia seorang yang berpangkat, berkuasa. Kalau hambanya sakit, pasti dia cari dokter. Sebab zaman itu sudah ada dokter. Lukas itu dokter. Tabib tidak-tidaknya. Dia cari. Mesti. Dan dia sudah mencari kemana-mana. Tapi hambanya itu sakit tetap mau mati. Dan dia mendengar ada seorang Yahudi yang mempunyai kuasa. Yaitu Yesus. Lalu dia perintah orang tua-tua. Tua-tua itu kalau di tempat Indonesia dulu waktu dijajah Belanda, itu pasti wedana-wedana, bupati-bupati, itu orang asli. Jadi mereka diperintah untuk menemui Yesus karena Yesus adalah seorang jajahan, seorang rakyat jelata. Lalu tua-tua itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia patut kamu tolong. Sebab dia mengasihi bangsa kita. Yang membuat rumah ibadat kita dia. Orang yang tidak kenal Allah. Orang yang menjajah. Dia sosial. Lalu Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang. Sebelum sampai ke rumahnya. Diutus lagi sahabat-sahabatnya. Mengatakan kepada Tuhan Yesus, jangan susah, saya tidak layak terima kamu. Jangan, tidak usah masuk ke rumahku. Coba bayangin saudara-saudara. Kalau seandainya saudara, ini orang kita layak jelata toh. Lalu gubernur ngundang kita. Gubernur ngundang kita. Mari kamu datang ke rumahku. Saya membutuhkan kamu, pertolongan kamu. Lalu di depan rumah gubernur, temannya gubernur datang. Maaf ya, jangan masuk. Sebab aku sendiri tidak layak terima kamu. Bagaimana perasaan hatimu? Sok ya, sudah manggil-manggil sendiri. Sekarang tidak boleh masuk rumahin. Bayangin. Kalau yang diundang itu gubernur masuk ke rumah saya bilang begitu, ya pantas ya dah. Karena saya tidak punya, dia datang ke rumah saya. Tapi kalau kita orang tidak punya lalu masuk ke rumah gubernur, dikatakan dia tidak layak. Jengkel tidak kamu? Manggil-manggil sendiri, kamu dipanggil orang kaya, setelah mau masuk rumahnya dikasih tahu. Jangan masuk. Sakit hati. Tetapi Tuhan Yesus lihat, dia rendah hati. Dia tidak sakit hati. Dia bilang, wah heran saya. Heran. Tidak marah tambah heran. Belum pernah saya temui ada seorang punya iman sebesar itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, hambamu sembuh. Bilang gitu pada. Tuhan Yesus bilang gitu enggak? Hah?
Enggak. Tapi hambanya sembuh enggak? Sembuh. Tuhan Yesus ngomong apa? Enggak ngomong apa-apa perkara penyakit. Tuhan Yesus cuma mengatakan, aku heran akan iman yang sebesar itu. Di antara orang Israel, belum pernah aku jumpai iman sebesar itu. Dia percaya kepada Yesus. Bahwa perkataan Yesus cukup untuk menyembuhkan hambanya. Dan ternyata Tuhan Yesus malah tidak ngomong sembuh. Cuma ngomong, aku heran. Lalu hambanya sembuh sendiri. Nah, ini. Banyak orang, kalau ada kebangunan rohani, yang banyak disembuhkan oleh Tuhan Yesus itu orang Kristen atau orang yang bukan Kristen? Orang yang bukan Kristen dah, yang lebih banyak dah. Sebabnya apa? Ini. Orang Kristen itu sama dengan orang Israel. Kenal Yesus, tahu, hidup bersama-sama dengan dia, tapi tidak pernah percaya. Melihat mujizat, melihat kuasanya, kalau orang lain bersaksi, wah puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan Yesus bicara sama kamu, sekarang kamu tinggalkan usahamu, ikut aku. Kamu mulai deg-degan. Suara itu suaranya Tuhan apa enggak ya? Nanti jangan-jangan suara setan. Wong kok tinggal ke pekerjaan itu mangan apa? Mangan angin. Itu kadang-kadang kerap kali terjadi begitu. Kita orang Kristen sudah mengenal akan Alkitab, sudah mengenal pribadi Yesus, tapi tidak mempunyai kepercayaan. Tetapi kita harus belajar juga hati-hati. Jangan sampai di antara engkau ada orang Kristen yang seperti perwira ini. Bahaya sekali. Sebab perwira ini, dia percaya Yesus bisa membuat suatu mujizat, tetapi dia tidak mengundang Yesus masuk ke dalam rumahnya. Yesus tetap di luar, tidak di dalam rumah dia. Orang Kristen bisa mengalami mujizat daripada Tuhan, tetapi dia tidak pernah mengundang Tuhan masuk dalam hatinya. Yesus di luar, maka banyak orang yang disembuhkan dalam kebangunan rohani, kalau sudah murtad lagi. Karena dia hanya percaya kepada mujizat, percaya kepada kuasa daripada Tuhan Yesus, tapi tidak mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Maka dari itu hati-hati. Jangan engkau jadi anak Tuhan, jangan engkau jadi orang Kristen hanya mengejar mujizat, mengejar kesembuhan, mengejar kekayaan. Kan Tuhan yang punya langit dan bumi. Lalu mengejar segala karunia-karunia, mengejar segala perkara-perkara untuk yang menunjang saja percuma. Tapi cari Yesus dalam hatimu, maka engkau punya segala-galanya. Undang dia masuk. Itulah yang pertama. Orang bisa mengambil kuasa Yesus. Orang bisa menggunakan nama Yesus. Maka Tuhan Yesus berpesan, kamu harus melihat tiap-tiap pohon dari buahnya. Jangan percaya begitu saja. Buahnya yang lihat harus buah-buah roh. Dalam Galatia 5:22. Kalau tidak ada buah-buah roh, jangan percaya. Biarpun dia mengatakan nama Yesus. Saudara harus hati-hati karena masa ini masa yang jahat. Banyak serigala-serigala berbulu domba. Mereka mengatakan kasih, kasih, kasih. Tetapi hanya ingin menyesatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata kalau waktunya tidak disingkatkan, maka orang yang terpilih pun dapat terhilang. Bayangin saudara-saudara. Saya membayangkan mengerikan luar biasa. Karena saya tidak dapat membayangkan bagaimana sengsaranya di neraka. Nanti. Setelah membaca pengalaman orang-orang lain, maka neraka demikian menderita. Dan firman Tuhan berkata. Pada waktu Pak Yusuf Roni, dia dibawa Tuhan ke sana juga, dia mengatakan,
Orang di bawah hukuman berteriak-teriak seperti itu. Dan saya sendiri sudah dibawa oleh Tuhan ke Firdaus. Di sana saya melihat damai sejahtera yang luar biasa. Makanya saya mengatakan tidak takut kesusahan di dalam dunia. Apapun yang terjadi silakan. Karena aku tahu tempatku di sana. Damai sejahtera dan mulia. Maka dari itu saudara-saudara, kalau kamu dalam keadaan lemah, pegang firman Tuhan. Aku sudah menyediakan tempat bagimu, kata Yesus. Kalau aku sudah selesai, aku akan datang menjemput kamu. Inilah Tuhan yang pesan dan yang teguhkan firman-Nya di dalam iman percaya kita. Bahwa dia ya dan amin. Dia tidak pernah berubah dan dia memang hidup. Dan dia menemui anak-anaknya. Di Bandung ada seorang, dia tekun berbakti. Sakit, gak sembuh-sembuh, keluar darah. Akhirnya dia mau mati, dia bilang, lebih baik saya mati. Dia pergi ke kuburan. Lalu dia bilang, saya mau cari Allah yang sungguh. Di mana Allah yang sungguh? Dia pasti berkuasa. Dia puasa 10 hari 10 malam. Terus, karena dia memang maksudnya mau mati di situ. Jadi kalau di kuburan itu sudah kebenaran, tidak ada yang ngurusi. Lalu hari yang ke-10, Tuhan Yesus datang sendiri. Lalu Tuhan mengatakan, kamu mau sembuh? Kamu mencari Allah yang maha kuasa? Iya. Kamu siapa? Kalau kamu mau kenal aku, ganti lakon. Temui orang yang namanya ini. Orang yang namanya itu tuh polisi yang bekas dulu nangkap dia. Dan dia pulang dengan sehat. Dan dia mencari orang yang disebutkan tadi. Setelah dicari, orang yang dicari-cari ini sekarang sudah jadi hamba Tuhan, tapi ketakutan. Waktu pulang ditanya, Pak ada yang nyari, siapa? Si ini. Wah, jangan-jangan nyari saya mau digebukin. Ini balas dendam. Jadi tidak mau. Hamba Tuhan ini malah lari. Kalau pulang malam. Ditungguin tidak pernah ketemu. 2 hari, 3 hari ini orang penasaran. Mulai jam 3 pagi nongkrong di depan rumahnya. Depan pintu. Memang hamba Tuhan ini mau pergi jam 4. Mau meruput pergi mengabarkan Injil ke desa-desa. Dia pikir kagetnya setengah. Hah, kok kamu cari saya buat apa? Kamu ini kok saya cari-cari. Wah mulai gemeter deh. 3 hari kok enggak mau menemui saya. Bukan begitu. Dia bilang. Kamu cari buat apa? Terus dia bilang. Saya itu harus ketemu kamu. Ya buat apa? Kamu sekarang kerjaanmu apa? Oh saya penginjil. Hah? Kamu penginjil? Ya. Pantesan. Kenapa? Saya harus ganti lakon. Lalu dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Mereka akan dijangkau sendiri oleh Tuhan. Karena Tuhan tahu kalau saudara sama saya yang jangkau selalu dalam ketakutan. Lalu Tuhan bekerja dengan sendirinya. Firman Tuhan berkata, pada waktunya nanti mereka akan dipanggil oleh Tuhan pribadi. Dan sekarang banyak yang sudah dipanggil. Jadi saudara, jangan sampai engkau dan saya ketinggalan. Hati-hati, jangan sampai seperti bangsa Israel. Maka perwira-perwira itu orang kafir itu dia percaya. Dia melihat mujizat Tuhan. Dia melihat kuasa daripada Tuhan. Tapi orang Israel sendiri tidak mengalami apa-apa. Karena apa? Karena mengatakan percaya. Tetapi sebetulnya tidak percaya. Kalau kamu percaya, kamu harus bertindak. Dan aminkan tiap-tiap kata Yesus. Jalankan. Maka kamu akan melihat hasil yang gemilang. Karena Yesus itu tidak berubah. Tapi untuk sampai ke situ itu bagaimana? Ya Pak Yusak sih ngomong itu gampang.
Tapi coba Pak, kalau kamu ngalami sendiri yang sakit. Iya. Saya sendiri sudah pernah. Jangan dikira saya tidak pernah. Saya berani bersaksi di sini. Saya berani meninggalkan semuanya. Karena saya ngalami bahwa memang manusia hidup bukan dari roti. Tetapi dari tiap-tiap firman daripada Allah. Bukan berarti saya lalu tidak makan. Saya tidak butuh duit. Tidak. Tuhan perintah orang lain yang diberkati dengan kekayaan. Kirim dong. Yusak kasih makan. Mesti begitu. Jangan saudara kira bahwa saya kalau melayani gini itu lalu dapatnya banyak. Enggak. Tapi dapatnya itu justru dari hal-hal yang ajaib-ajaib. Orang enggak kenal. Ngirim. Sampai saya melongok. Di depan rumah itu ada orang itu bawa beras sekarung. Saya itu enggak tahu apa-apa. Orang itu tanya gini. Ini rumahnya Pak Yusak? Iya. Saya boleh ketemu Pak Yusak? Ya saya. Oh ini Pak Yusak. Yang dokter yang ngelepasi praktek itu? Iya. Oh, saya barusan dengar dari orang. Tapi enggak pernah ketemu sama Anda. Orang Katolik. Saya tadi beli beras buat saya. Tapi kok ada suara beli beras buat Yusak. Apa Yusak? Dokter Yusak yang melepaskan prakteknya. Oh ya, saya pernah dengar. Rumahnya di Gatot Subroto. Apa ini benar? Wah, didorong terus suruh beli 2 karung. Akhirnya dia beli 1 karung. Dia tapi takut nanti menyinggung. Lalu, maaf ya Pak. Saya ini memberikan ini karena ada dorongan. Belum pernah selama hidup saya ngasih orang beras. Lalu saya masuk, pembantu saya keluar. Ditanyai, neng, sini. Berasnya Pak Yusak tinggal berapa? Oh, tinggal 2 kilo. Oh, pantesan. Lalu dia itu senang sekali. Lah saya keluar lagi. Loh, lah Om ini kok senang-senang kok. Mukanya kok sinar-sinar gitu. Mesem-mesem saya bilang, ada apa Om? Wah, puji Tuhan. Loh kok puji Tuhan apa? Saya senang sekali. Memang beras Anda kurang tinggal 2 kilo toh? Oh iya, memang. Sekarang saya kirim 1 karung ya. Hai puji Tuhan. Ini loh saudara-saudara. Kalau kamu percaya bahwa burung diberi makan, mengapa kamu takut? Besok ngapain? Apa? Coba bayangin. Saya sebagai seorang dokter, istri dan anak-anak saya itu sudah biasa hidup sebagai seorang dokter. Kalau hidup keluarga dokter yang sudah praktek 14 tahun, lah duitnya itu kan seenaknya tuh ngake. Itu soalnya. Tapi sekarang jadi hamba Tuhan, bagaimana? Istri saya yang hatinya itu kebit-kebit terus. Dia bilang, oh ya nanti piye ini? Dandut. Saya bilang, percaya. Tuhan tuh kaya. Iya kaya sih kaya, saya tahu. Tuhan di surga. Tapi di sininya ini dijamin. Kata Tuhan, carilah kerajaan surga serta kebenarannya. Maka yang lain semuanya akan ditambahkan. Lalu dia bilang, ditambahkan? Ya, bisa enggak? Bisa. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak saya perempuan bilang, Mama ini kok lucu. Kenapa? Lawang Tuhan itu kan maha kaya. Kalau papa praktek dokter, 1 bulannya minimal 300 sampai 400 ribu. Buat kebutuhan keluarga. 300 sampai 400 ribu. Sekarang jadi hamba Tuhan. Ya pasti toh Mama. Ditambahi toh duitnya. Enggak 300 mesti minimal 4, 6, 500 dong Mama. Sebabnya apa? Lah Mama coba cari pembantu. Pembantunya digaji orang 5.000. Kalau diundang Mama gaji 5.000. Enggak mau enggak. Mesti dinaikin 6.000 ya toh. Baru mau pindah. Lah wong papa sudah praktek. Enak-enak. Tuhan bilang tutup jadi hambaku. Ya mesti gajinya ditambah. Loh kamu kok punya percaya begitu? Ya itu pikiran pikiran budu-budunan deh. Tapi mesti begitu wong Tuhan kaya kok. Kamu percaya? Percaya. Ya sudah jadi. Tapi kalau nanti kamu butuh duit yang minta mama enggak punya, jangan marah ya. Oh mesti punya. Mama tinggal begini. Saya kan istri. Anakmu minta uang, mana? Jadi mama minta papa. Lah papa ya telepon ke surga. Saya bilang Tuhan, dia minta loh.
Engkau janji jamin nih. Jamin dong Tuhan. Itu saja. Oh, kamu kok siapnya percaya? Tidak tahu, saya yakin. Dan saudara percaya, sejak saya meninggalkan profesi, tidak pernah Tuhan tinggalkan. Minimal 500.000. Bulan yang lalu saya dikasih berapa? 900.000. Saya sampai melongo. Loh, saya itu bulan yang lalu, setengah bulan di rumah. Baca Alkitab, sembahyang, nongkrong, ngobrol dengan Tuhan. Duitnya datang sendiri. Aneh enggak? Enggak usah takut. Tuhan kirim. Tapi jangan merasa, wah diberkati Tuhan, kantongi kebek. Nanti mondol-mondol nanti jatuhan. Sebabnya melendung. Jangan. Kalau Tuhan bilang salurkan, salurkan. Saya kalau terima, saya bilang, Tuhan, ini untuk siapa? Untuk Yusa. Oke, terima kasih Tuhan. Kadang-kadang terima dari Jakarta. Tuhan, ini untuk siapa? Untuk teman saudaramu seiman. Dia. Seorang pengusaha. Saya bilang, loh mbak pengusaha kok, Bok. Suruh ngasih Tuhan. 100.000, 50.000. Tidak apa-apa, berikan. Kamu tidak tahu. Oke, saya salurkan. Mari, maaf ya. Saya ini cuma menjadi saluran. Ini berkat saya terima dari Jakarta. Hanya lewat saja. Saya ini cuma saluran dilewati. Serrrr, yang terima. Nah, terus, lu kok Pak Yusa ngasih saya? Enggak, saya ngasih Pak Yusa. Oh enggak, saya enggak ngasih kamu. Saya cuma dipakai saluran. Gerojok-gerojok lu ngomongmu. Habis itu ya enggak tahu kamu butuh apa. Menangis. Karena bayar utangnya kurang 50.000 persis pagi itu. Kalau tidak, dia dipermalukan. Saya pulang, saya sukacita. Puji Tuhan, saya jadi saluran. Pulang sampai rumah, istri saya bilang, ya iya, enak toh. Kenapa? Nyalurin goban 50.000, sekarang terima lagi tepek jeng. Loh, enak, aku coba tadi tidak disalurin, terima cuma 50.000. Sekarang karena kamu salurkan, terimanya double 2 kali. Lah mau dipakai saluran diopai. Nah, saya bilang itulah Tuhan yang ajaib sekali. Jadi tidak usah takut. Hidup dengan Tuhan itu jangan khawatir. Apapun yang terjadi, terjang saja. Kalau itu dengan Tuhan, maka segala perkara terjadi. Kalau saudara mempunyai sakit, saudara tidak usah mengatakan, Tuhan sembuhkan. Kamu hanya berkata, aku percaya engkau tabib di atas segala tabib. Kalau engkau berfirman, segala perkara dapat terjadi. Dan kalau dia mengatakan, ucapkan syukur, percaya saja, pasti jadi. Tapi saudara kerap kali melihat kenyataan. Lah katanya, Tuhan mau nyembuhin, kok jadinya malah mau mati. Lah bingung. Udah mulai matanya ngocor terus, Tuhan kasihani saya sih Tuhan. Kasihani ya Tuhan. Enggak bakal sembuh-sembuh. Karena apa? Tuhan tuh paling enggak suka orang kasihan diri sendiri. Salah satu alat iblis yang dipakai untuk menyerang anak-anak Tuhan adalah kasihan diri sendiri. Jangan sekali-kali kasihan diri sendiri. Maka dalam Alkitab saya, pada waktu saya di dalam pengasingan selama 3 bulan, hidup sendiri dengan Tuhan secara pribadi, ditulis di sini. Tuhan mengatakan, tulis di dalam Alkitabmu, jangan kasihan diri sendiri, karena itu jerat bagi hamba Tuhan. Karena kalau sudah mulai kasihan diri sendiri, maka iblis akan masuk dan kuasa Tuhan tidak akan dapat menjangkau kamu. Tetapi ucapkan syukur dalam segala perkara. Meskipun matamu melihat kenyataan yang berbeda, tapi percayalah, jangan kamu bimbang. Sebab pada waktu Tuhan Yesus mau menyembuhkan seorang yang umurnya 12 tahun, semua orang nangis. Tuhan Yesus berkata apa? Oh, dia tidak mati, hanya tidur. Orang lain ketawa. Kenyataan mati tidak? Mati, tapi harus bangkit kalau Yesus menghendakinya. Ini pada waktu anak saya sakit juga begitu. Waktu sakitnya sudah parah sekali, dokter mengatakan mati anak ini. Tidak bisa. Sebab apa yang diminum keluar, apa yang dimakan keluar. Mesti mati. Dan panasnya itu 41 2 minggu. Selaput otaknya sudah meradang.
Kalau sembuh, buta, tuli, atau gila. Tapi waktu kami sudah serahkan, saya mengatakan pada istri saya, yuk kita berdoa. Tuhan, apa yang harus kami perbuat dengan anakku ini? Kalau engkau mau bawa pulang, silahkan. Kalau engkau mau kembalikan, terima kasih. Semuanya demi kemuliaan nama Tuhan. Pulang, untung. Karena saya tahu Firdaus sudah menanti dia. Lalu pada saat itu, seorang adik saya dipakai Tuhan. Mengatakan, hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Saya mengatakan, amin. Mari istriku sembahyang dan berpuasa. Kita puasa. Lalu obat semua stop. Lalu kita puasa. Hari pertama tambah buta. Gelap, gelap apa? Gelap. Hari kedua, Papa, kenapa tidak bersuara Papa? Tuli. Hari ke-10, anak itu berkata, Mama, Oli, mana Papa? Kenapa? Saya mau berangkat. Nanti jam 3. Menjurus kepada kematian. Hari ke-10 kami puasa. Padahal firman Tuhan berkata, hanya dengan doa dan puasa anakmu sembuh. Tapi kenyataan yang kita lihat, tiap hari menurun dan akhirnya mau mati. Dan pada waktu saya datang dari kantor, telinga saya ini ada yang berbicara, anakmu mati, anakmu mati, anakmu mati. Dan saya mengatakan, puji Tuhan, kalau anakku harus pulang. Firman-Nya dia tetap ya dan amin. Tapi kalau dia menghendaki pulang, amin. Lalu karena kata-kata itu terus, akhirnya di sekolahan, saya ngarang apa? Ngarang khotbah kematian anakku. Saya mengatakan, kalau anakku berangkat, jangan ada air mata. Karena saya tahu dia di dalam Firdaus menanti saya. Sukacita karena bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu saya pulang. Saya tanya ayah saya. Karena saudara-saudara kumpul semua sudah. Karena itu cucu pertama. Saya saking ini banyak bilang anakmu mati, anak mati. Saya ketemu papa sudah mati. Kaget papa marah setengah mati. Bapak gila. Wong anak eloro kok malah takon-takon wis mati. Lah latah, ini tuh latah. Ngomong di sini terus karena itu setan mau menggoyahkan iman percaya kita. Latah saya. Loh, enggak mati. Memang mati, tapi aja tanya mati. Oh, itu loh anakmu panggil kamu. Kenapa? Dia mau berangkat nanti jam 3. Mak, iya. Loh kok mati? Tapi firman Tuhan berkata, percaya saja. Amin. Saya bilang, saya masuk kamar. Semua keluar, saya bilang. Semua keluar. Sebab yang lain nangis terus. Nanti kan saya terpengaruh. Dah, keluar. Saya tanya. Kamu mau berangkat? Ya papa. Jam berapa? Jam 3. Pada waktu itu 2:30. Oke. Tunggu papa di Firdaus. Yuk kita sembahyang dulu ya. Supaya kita siap untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu saya ajak berdoa. Di dalam doa saya mengatakan, Tuhan saat ini garansi. Anakku sekarang aku berikan kepadamu. Lihat, kalau engkau kembalikan, harus ada jaminan besok masuk ke dalam kerajaan surga. Karena masa ini masa yang jahat. Di mana orang-orang itu penuh dengan kejahatan. Siapa tahu kalau anakku besok akan terhilang. Sekarang engkau lihat. Kalau dia engkau berikan kembali, dia harus engkau selamatkan. Tapi kalau dia akan terhilang, sekarang juga bawa pulang. Lalu setelah saya berdoa, anak ini berdialog. Sebentar bilang, enggak, Tuhan baik. Enggak, Tuhan baik. Sebentar lagi, kamu jahat. Tuhan baik. Sebentar lagi dia mengatakan, Tuhan, Firdaus itu enak, Tuhan. Kalau enak, Iin mau. Tapi kalau Iin kau suruh pilih, kalau boleh Tuhan, Iin mau kembali kepada papa dan mama. Nah, hanya begitu. Saya menantikan jam 3 tepat. Waktu jam 3 kurang semenit, saya mengatakan, Tuhan, ke dalam tanganmu aku serahkan anakku. Amin. Saya buka mata,
Anak itu tidur. Tidur. Saya lihat, oh enggak jadi berangkat. Wah beres, saya bilang. Lalu saya keluar, sudah jam 3. Dia tidur, biarkan. Pasti akan terjadi sesuatu mukjizat. Lalu jam 11 malam, Tuhan perintah saya. Semua kumpul, berdoa karena saat inilah masanya penyelesaian untuk mukjizat Tuhan terjadi. Kita berdoa sampai jam 2 malam. Pada waktu itu mata saya dibuka Tuhan. Ada 2 setan di dalam diri anak saya. Lalu saya katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu. Kamu iblis yang penyakit ini. Keluar. Dan dia keluar. Papa saya melihat surat menyambar di depan pintu. Biar. 3 kali. Lalu ayah bertanya, apa artinya? Iblis jatuh seperti kilat. Amin, saya bilang. Buka mata anak itu. Papa, mama, ini gimana? Sembuh kamu. Karena kuasa daripada Tuhan. Apapun yang terjadi. Kita percaya sampai titik darah penghabisan. Dan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Sembuh total. Tidak ada cacat. Sampai sekarang tetap juara kelas. Dan dokter melihat ajaib sekali. Pendeta melihat ajaib sekali. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil kalau engkau percaya bahwa Yesusmu ajaib. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tilik hati kami pribadi demi pribadi. Engkau tilik cawan kami Tuhan yang penuh kekotoran. Selama ini kami tidak percaya kepadamu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Yesus ya karya kutus syukur ya kutus kaya. Tuhan, anakmu sudah hambamu sampaikan firmanmu. Engkau berbicara terus Tuhan. Ini pekerjaanmu Tuhan. Engkau bangun anak-anakmu, jangan sampai ada yang tertinggal Tuhan Yesus. Supaya mereka mengalami apa yang hambamu alami Tuhan. Hambamu serahkan mereka dalam tanganmu Tuhan. Dan biarlah engkau berbicara terus. Supaya kuasamu dinyatakan dan disempurnakan Tuhan Yesus.